teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan 3M. Apa sih 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, agar kita semua selalu terlindungi dari pandemi COVID-19 ini. Nah, pandemi COVID-19 ini masih tetap saja ya betah mengusik dunia gitu. Belum juga tuntas. Berbagai upaya telah dilakukan agar segera dapat mengakhiri masa pandemi COVID-19 ini. Juga agar pandemi ini tidak mencaki seluruh sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Nah, di tengah pandemi yang terus melaju ini, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian agar tidak terdampak buruk. Tentu kita tidak menginginkan pandemi corona mengancam dunia pendidikan. Nah, berbicara tentang dunia pendidikan adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan, di mana sejak awal dunia dibentuk, ilmu pengetahuan mengambil peran besar dalam menciptakan berbagai penemuan-penemuan penting demi kemaslahatan umat manusia. Pandemi COVID-19 ini menghantarkan dunia hari ini pada era kekhawatiran sekaligus tantangan. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan, ada tantangan yang harus dilewati. Tantangan ini sesungguhnya dapat menciptakan peluang baru untuk mengatasi persoalan. Nah, ada 7 dampak positif pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan. Apa saja sih? Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Nah, 7 dampak positif itu, yang pertama yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Nah, pandemi COVID-19 yang datang tak diundang ini ya, menyebabkan banyak sekolah-sekolah yang ditutup dalam upaya menghentikan pergerakan COVID-19 ini. Sebagai gantinya, pemerintah telah memberlakukan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi ini tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap terhadap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negara ini. Nah, ini semua tentu berdampak positif ya, karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merangsek maju. Lalu yang kedua yaitu banyak munculnya aplikasi belajar online. Nah, percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar. Nah, guna mendukung pembelajaran jarak jauh gitu ya. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar di rumah aja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur memudahkan dalam melakukan belajar online ini. Banyak ya, seperti mungkin kalian juga di rumah sudah banyak menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu banyaknya kursus online gratis. Nah, kursus online gratis mulai marak di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak lembaga bimbingan belajar memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. Yang selanjutnya yaitu munculnya kreativitas tanpa batas. Nah, pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan ya. Para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Nah,
pandemi corona ini membuat ide-ide baru bermunculan ya, seperti banyak yang membuat masker. Nah, karena saat itu kekurangan masker, nah akibatnya ada beberapa orang yang membuat masker yang bisa dicuci ulang atau terbuat dari kain ya. Ada juga yang membuat hand sanitizer dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi orang tua dan guru. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana mereka menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru, sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Nah, selain itu, kolaborasi yang inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online. Ini akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, baik di masa kini maupun masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu penerapan ilmu di tengah keluarga. Nah, selama sekolah ditutup ini atau belajar di rumah saja menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga, baik hanya sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara mengaplikasikannya secara langsung. Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada yang mengaplikasikan, namun juga bagi yang menerima pengaplikasian tersebut. Dan yang terakhir yaitu membangun mental positif. Nah, bisa dimulai dengan kita itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk melakukan perubahan. Setelah itu, diganti pikiran kita dengan pikiran yang positif. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi jiwa. Nah, banyak juga ya para psikolog yang menyebutkan gitu bahwa banyak sekali gitu ya, kita itu memiliki tantangan untuk tidak memberikan ruang bagi mental negatif ini berkembang. Sebaliknya, kita harus membangun mental positif agar pandemi corona tak dapat memberikan ancaman sedikit pun. Nah, cukup sekian penjelasannya. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan terapkan pola 3M. Ayo patuhi dan laksanakan. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu dilindungi dari pandemi COVID-19 ini ya. Terima kasih.